Ya, halo, selamat malam, saya cinta kasih Tuhan. Ketemu lagi kita bersama dalam acara IG Live pada malam hari ini. Acara malam hari ini akan sedikit berbeda dari acara kita sebelumnya. Akan join bareng kita, Om Acuk, Rehatu. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Tema malam ini adalah tema yang sangat asik. Disebutkan bahwa setia, percaya kepada janji Tuhan. Nah, tema kita diambil dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-24. Bunyinya begini, tetapi itu terus juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah memberikan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Teman-teman, kita percaya bahwa kita tahu bahwa saat-saat sulit seperti ini yang kita hadapin, saya maupun Anda hadapin, dengan segala macam tantangan yang saat ini kita hadapin, tentu tidak mudah, tidak gampang untuk kita mempraktekkan apa itu percaya, apa itu bagaimana kita percaya, bagaimana kita bisa melakukan percaya seperti ini. Nah, malam ini kita akan tuntas semuanya, kita akan kupas tuntas bersama-sama. Nanti kita akan invite Om Acuk bersama-sama dengan kita. Dan ini suatu kesempatan yang luar biasa. Om akan berikan pejangan-pejangan buat kita. Manfaatkan. Ada kolom komen di sini. Bapak Ibu sejemaat sekalian, teman-teman liver, bisa tulis pertanyaan-pertanyaan yang ada, bisa sampaikan. Juga ada teman-teman juga bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Bisa kirim ke WA Pak Posma dan sampaikan di situ. Dan saya akan bacakan buat teman-teman semua. Saya percaya bahwa apapun format bentuk ibadah kita, apapun fasilitas kita hadapin, saya percaya bahwa, saya berdoa bahwa layar di depan saya, layar di depan Bapak Ibu sekalian tidak menghalangi kita untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kesempatan yang indah buat kami semua. Kami jemaat-Mu Tuhan, live GSC Ebenezer Surabaya, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Juga Om Acuk yang hadir bersama-sama dengan kita bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin saat ini kami berada dalam mobil Tuhan, kami dalam kamar Tuhan, kami berada duduk dalam ruang tamu Tuhan. Kami sama-sama mengikuti acara ini Tuhan. Kami percaya bahwa layar di hadapan kami tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk menjamah setiap kami Tuhan. Dan malam hari juga Tuhan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar berkat-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Roh Kudus memimpin kami semua. Dan kami berdoa Tuhan, biar semua jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan, yang bersama-sama Tuhan menyembah-Mu Tuhan, baik secara live saat ini Tuhan, maupun nanti dalam acara lanjutan, kami semua diberkati. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan ajak Oma untuk join bersama-sama dengan kita. Halo Oma, halo Opa, selamat malam. Ini Opa. Hai Opa. Selamat malam Opa. Ya, senang sekali Oma Opa bisa join sama kita bersama-sama. Opa malam ini kita join live, IG live dengan format yang lain daripada yang lain dari sebelum-sebelumnya. Hari ini kita banyak ngobrol, kita akan ngobrol bersama-sama tentang apa itu percaya. Jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tema kita adalah setia, percaya kepada janji Tuhan, Oma. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mungkin Oma bisa sampaikan dulu, Oma. Kira-kira bentuk setia dan percaya terhadap janji Tuhan, Oma, itu kira-kira gambaran secara umumnya, Oma. Itu yang gampang kita mengerti seperti apa sih, Oma? Sepertinya kalau setia dan percaya itu bukan cuma ngomong. Dengan perbuatan, ya. Perbuatan yang mana? Nah, kepada siapa kita percaya dulu, ya. Orang banyak membuat janji macam ngomong, tapi kita harus kenal siapa yang kita percaya itu, dan kita setia bukan cuma ngomong, ya, dengan perbuatan. Perbuatannya adalah dengan patuh, dengan taat, ya. Oleh karena itu kesetiaan itu yang membuat
membuat kita diberkati Tuhan. Ya, itu secara umum saja begitu. Jadi bukan cuma aku setia, tapi perbuatannya menyimpang, nggak patuh, nggak taat kepada firman Tuhan, itu bukan setia, ya, bukan setia. Oke, itu aja kabar. Ya, oke. Oma, kalau kita bicara tentang janji, Oma ya. Nah, kebaran kalau kita nih hidup di dunia nih, Oma kan banyak mengalami kegombalan yang ada, Oma ya. Banyak janji-janji yang luput, Oma gitu. Nah, ini seringkali kita bisa memandang hal ini sebagai suatu janji adalah suatu hal yang dalam tanda kutip ini suatu hal yang lumrah untuk luput atau mungkin berubah, Oma gitu loh. Nah, ini kira-kira kita kalau sebagai orang Kristen, Oma. Nah, terhadap janji Tuhan, Oma. Kadang-kadang bayangan kita janji Tuhan itu sesuatu yang abstrak kan, Oma. Sesuatu yang kita lihat seperti apakah ini benar bisa real kejadian dalam kehidupan kami, Oma, dalam kehidupan kita semua, Oma, sebagai orang percaya. Itu nanti saya uraikan secara global. Janji Ya, Tuhan itu untuk masa akan datang dipenuhi, dan janji itu sekarang selama kita hidup Tuhan sudah memenuhi. Ya. Amin. Masalahnya tanggapan kita, ya, ya. Banyak kita ini rasanya wah janji dok, mana. Karena kita fokus kita hanya kepada dia yang berjanji, tetapi kita kurang periksa kepada etika kita sebagai orang yang diberi janji. Ya itu, ya itu. Jadi kita harus ya give and take lah, give and take, ya. Jadi saling memberi dan menerima, ya. Seperti ada katakan, ayo mau jadi penerima saja atau tambah jadi pemberi. Orang Jawa bilang ada dua macam orang Kristen yang namanya gini. Ada lagi orang Kristen yang nyong. Ya, sedangkan Alkitab bilang apa? Terlebih memberi daripada menerima. Amin. Orang yang cuma mau menerima kok itu ngemis. Sedangkan orang yang memberi itu mesti diberkati Tuhan, bisa memberi, ya kan? Give and take dalam janji ini. Give and take. Yang jelas kepada siapa kita diberi janji, yang jelas sudah jelas. Kalau dengan manusia kita ini sudah kadang-kadang dipeluk-peluk, kadang-kadang ya sekarang apalagi waspada, janji macam-macam, pelosot. Tetapi janji Tuhan setia kepada janjinya. Amin. Yang diminta oleh Tuhan, apakah engkau setia untuk percaya kepada janjiku? Itu bukan. Ya, oke, baik. Hampir 60 itu, Oma, berkaitan dengan tema kita malam ini, Oma, dalam Roma 4 ayat 24, Oma. Kalau kita di Roma 4 mulai dari ayat ke-1 itu judul nasnya, Oma, itu dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman, Oma. Jadi di situ cerita tentang Abraham segala macam. Lalu tema kita buat malam hari ini di pasal yang di ayat ini 24, tetapi terus juga untuk kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Mari, Oma, silakan, Oma. Oma bisa jabarkan lebih lanjut tentang ayat ini, Oma. Ayat ini merupakan cuplikan, ya. Ayat cuplikan daripada kisah dari Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 sampai dengan 18 dan seterusnya, ini khusus mengenai janji, ya. Dalam hal ini maka yang diperhitungkan adalah iman percaya Abraham itu yang diperhitungkan, ya, oleh Tuhan. Memang Abraham seperti kita juga punya kekurangan, punya kegagalan. Percaya bahwa Abraham gagal apa enggak? Percaya apa enggak? Wong dijanji sudah kok. Anakmu nanti ini, lah kok data Rabi Mbak Hagar itu yang ngopo. Iya kan? Dan kegagalan Abraham fatal sampai hari ini. Keturunan dari Hagar dan keturunan dari Sarai enggak pernah damai, ya enggak? Itu dia. Dia manusia biasa, tetapi kemurahan Allah yang kepada janjinya dia datang lagi kepada Abraham, ayat pasal 18. Iki loh, kamu nanti anakmu habis ya kah? Nah, tetapi dia bangkit semangat percayanya kepada Tuhan itu luar biasa. Ya, sehingga Abraham walaupun Sarah tertawa, wong aku sudah 90, tuanku 100 tahun, apa iya? Nah,
tapi Tuhan memenuhi janjinya. Akhirnya Ishak lahir dan akan menjadi bangsa yang besar. Ya, saudara-saudaraku, lihat bahwa Abraham dengan kita sama. Ya, dalam arti adalah orang yang dipimpin keluar dari Haran masuk ke Kanaan itu berdasarkan percaya. Kita juga keluar dari dosa dan kemudian dibawa kepada Kanaan perjanjian yang akan datang ilahi itu berdasarkan percaya, berdasarkan iman, percaya kepada apa yang kita yakini. Nah, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan kepada kita, sebab kita juga percaya kepada Allah yang sama di dalam firman-Nya, yaitu Kristus Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman loh, ya. Ya, firman, pada mulanya adalah firman, bla 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 bla, pasal 1 Yohanes itu. Maka dengan demikian, maka kita diperhitungkan juga percaya kita, setia kita itu mendapat janji seperti apa yang dijanjikan. Bentuknya memang beda, tetapi janji yang seperti diberikan kepada Abraham kepada kita. Luar biasa loh, saudara. Ya, bisa mengerti itu. Sebab arti setia sendiri harus tahu. Oma selalu kalau khotbah, supaya kalian mengerti, ingin etimologi daripada kata itu apa. Setia itu apa sih? Setia itu percaya yang kokoh, teguh hati, yang punya unsur taat dan patuh. Itu setia. Sedangkan itu percaya itu apa? Yaitu keyakinan kepada sesuatu. Nah, percaya kita adalah keyakinan kepada Allah yang hidup, Allah yang membangkitkan Yesus Tuhan kita. Itu perhitungan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga barang siapa yang di dalam Kristus punya janji-janji yang ada di dalam Alkitab. Ribuan janji. Amin. Luar biasa. Sedangkan Abraham ini diuji juga seperti kita juga. Janji-janji cuma mana janjinya? Mana janjinya? Loh, nanti dulu. Kamu melakukannya setia dan penuh percaya enggak? Ya, percaya apa enggak? Ya, saudara, Allah tidak pernah bohong. Allah betul-betul setia kepada janjinya. Ya, itu dia. Oke? Nah, apalagi pertanyaan? Ada dua tadi, Oma. Satu tadi setia, yang kedua adalah percaya, Oma. Tapi kalau Oma katakan percaya itu berarti berpegang dengan sungguh-sungguh dengan suatu keyakinan yang kokoh, Oma ya. Jadi dengan kehidupan yang modern seperti saat ini, Oma ya, ada beberapa hal yang membuat kita itu seolah-olah saat ini menjadi sulit untuk percaya, Oma gitu. Ambil contoh misalnya gini, Oma ya. Dalam keadaan misalkan contoh perekonomian pasca COVID ini, Oma ya, segala sesuatu lagi turun semua. Ya. Ini beberapa teman-teman juga lapor, waduh ini ada pengurangan gaji, bahkan pengurangan pegawai. Beberapa teman-teman ini mengalami dirumahkan dan segala macam gitu loh. Sementara sisi mereka, Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya itu anak cucunya nggak mungkin meminta-minta gitu loh. Sementara untuk kondisi saat ini, kondisinya sangat sulit sekali, Oma. Itu membuat kita sulit untuk percaya, Oma ya. Jadi gimana, Oma ya? Zaman modern dan zaman dulu juga kesulitan ada. Abraham sampai ngungsi kok, iya kan? Karena ada kelaparan, ya kan? Sama, cuma zaman menanganinya kita sekarang lebih modern. Memang betul-betul kita harus mengucap syukur sebab zaman modern ini merupakan bagian daripada kehidupan kita yang sebenarnya orang dulu sampai sekarang dengan tanda-tanda kepingin lihat kayak apa ya kita ini. Ya, mereka rindu seperti apa yang kita alami. Nah, ada janji anak cucu orang percaya itu tidak akan minta-minta. Percaya saja. Sebab prinsip secara ekonomi begini. Berapapun penghasilan kita, kalau kita untuk keperluan hidup, kebutuhan hidup, ya mungkin mulai ngirit, mulai macam-macam, pasti cukup. Yang nggak cukup itu kalau gaya hidupmu itu nggak berubah, nggak cukup. Iya toh, nggak cukup. Nah, sekarang saya kasih tahu. Oma punya gaji berapa sekarang, ya toh? Direktur Gandumas ini loh, direktur Gandumas ini 90.000 sebulan dulu. Jadi waktu Mesunari lihat ini nangis, itu Mesunari lihat kok kenapa cuma 90.000. Mas Tommy sekolah di Erlangga setiap bulan 40.000, 50.000 buat 3 orang dan 1 pembantu.
Tetapi kalau untuk keperluan cukup, ya cukup. Tuhan tolong aku nggak punya utang, ya toh. Tetapi kalau gaya hidupku 50.000 sepatuku 20.000 lah ya repot sebenarnya. Sekarang pengelolanya minta hikmat dari Tuhan. Mulai dulu sampai sekarang kesukaran dari zaman ke zaman sebenarnya sama ada ya toh. Nah, sekarang ini kalau katakan bahwa anak Tuhan itu tidak minta-minta, harus amin betul. Harus amin betul. Amin. Amin. Harus amin. Tidak, kita bukan seorang pengemis, kita bukan pengemis. Kalau minta itu kepada Allah. Iya. Nah, ini mungkin maaf ya, saya mohon maaf, mohon ampun. Sejak saya jadi hamba Tuhan dengan upah yang paling marah itu bapakku. Di sekolah no pinter-pinter, jadi PNS, jadi dosen, jadi pendeta tangan opo. Itu bapak saya. Tetapi saya katakan Tuhan tolong. Sementara itu opa dan oma membiayai adikku yang di Gajah Mada ke fakultas kedokteran. Saya bilang, bapak ini, dan memang Tuhan dipermuliakan. Adikku jadi dokter sampai selesai. Ya, saudara-saudara. Lalu bagaimana? Ya, saudara-saudaraku, bukan apa? Ya, kalian nggak percaya toh dosen ini golek kangkung nok sawah nok karang lo, nggak ada yang tahu toh. Aku golek kangkung di muka rumahku tuh lo, aduh banyak dulu romo. Iya toh. Toh kenyang, toh makmur itu sifatnya subjektif buat saya loh saudara-saudara. Ya berapapun, bukan karena oma dan opa hebat, bukan. Karena begitu percaya bahwa Allah kecukupan. Satu ayat yang betul-betul di dalam hati saya waktu anak-anak saya masih kecil. Ada Mazmur pasal 122. Orang yang takut Tuhan, anak cucunya itu perkasa di bumi. Ya, cekelek Denny. Amin. Amin. Perkasa di bumi. Amin. Betul ya. Tuhan akan tolong. Kami bukan orang kaya, tetapi saya merasa kaya di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kaya itu bukan soal materi, tetapi kekayaan percaya kepada kita. Kepada Allah itu akan terjadi. Terjadi kepadamu, kepada seluruh keluargamu, kepada seluruh jemaat Tuhan yang percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. 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 Betul. Saya tantang saudara. Kalau saudara setia dan percaya dan ikut proses yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan akan tolong. Keadaan yang dihadapi kita ini kerikil. Loh kok kerikil? Anak Tuhan kok dikena kayak kerikil? Kerikil itu tajam, kerikil itu geli, kerikil itu membuat kita hati-hati. Ngerti? Kadang kita dibawa kepada bukit yang terjal, ke atas. Menggeh. Diajar orang kalau naik dan bukit itu gak bisa berdiri, harus ditekuk lututnya. Ngerti? Setiap apapun yang terjadi, pandemi ini baru beberapa hari lalu saya bilang buat Opa, kamu punya pertanyaan kepada saya, bagaimana dengan saya berita ini hari ini adalah pokoknya Jawa Timur adalah prestasi dokter yang mati seluruh Indonesia yang terbanyak. Oke, saya baca ini siang ini. Bahwa sekarang Jawa Timur khusus Surabaya bukan lagi zona hitam, zona berbahaya. Ya. Setiap ini saya berikan kepada anak saya, kepada grup-grup saya, kepada kaum wanita, kepada saya punya beberapa banyak. Saya bilang buat Bapak, Pak, Bapak pernah tanya enggak? Perasaan saya, hati saya, waktu ada pandemi begitu rupa. Ya, bagaimana pendapatmu? Saya tenang di dalam Tuhan. Sebab kita harus dijinakkan dengan firman Allah. Waktu kita melalui proses-proses ini, jalan terus. Sebab Tuhan tidak pernah salah nuntun kita. Amin. Apa Oma nggak pernah gagal? Amin. Gagal. Manusia Abraham, apa iman ya bisa gagal, tapi kita bangkit, ya, amin. Apalagi
satu lagi Oma. Ayo Mengenai tanya. Bagus. mengenai percaya Oma tadi ya. Masih lanjut tentang percaya Oma ya. Jadi setia, percaya terhadap janji Tuhan Oma. Janji Tuhan sudah jelas, semua tercatat di Alkitab. Nah, hubungan antara percaya nih Oma sama berserah ya Oma. Ini apakah bertolak belakang atau justru malah selaras Oma? Begini, percaya itu adalah keyakinan kepada sesuatu yang bisa terjadi kepada apa yang terjadi. Sedangkan berserah kepada Tuhan itu bukan berarti menyerah. No. Berserah itu orang Jawa bilang sumeleh. Ya. Sebab saya tahu bahwa Tuhan sementara memberikan ini semua karena saya tahu berserah. Fokusnya kembali kepada percaya itu bahwa Tuhan pasti tidak akan memberikan yang terburuk buat kita, tapi yang terbaik. Amin. Serah dan menyerah tidak sama. Berserah itu punya inti never give up. Jadi berserah. Tuhan kami berserah pada Bapa dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Ya, itu berserah. Ya. Oke. Sedangkan iman tetap kokoh bahwa Allahku pasti memenuhi janjinya yang terbaik buat kami. Kita pegang teguh. Itu perjuangan selama kurang lebih 60 tahun kepada Oma ya jatuh bangun di dalam hal ini. Bodoh, tetapi kita bangkit ya, bangkit. Nah, begitu ya. Oke. Jadi maksudnya kalau kita percaya Oma ya, kita percaya itu berarti kita bukan berarti kita percaya Tuhan lalu kita doing nothing, nggak melakukan apa-apa, sudah Tuhan karepmu terserah, bukan seperti itu Oma ya. Salah besar. Percaya kepada Tuhan justru kita harus diperkuat, sebab firman Allah itu ada 4 hal yang kita tahu. Firman Allah itu bisa merupakan pengajaran, firman Allah itu bisa berupa teguran, firman Allah itu berupa penguatan, firman Allah itu berupa penghiburan. Ya. Kadang-kadang kita ditegur. Hei pemalas, ya ditegur apa enggak? Tadi pagi Oma bikin postingan kepada PI Indonesia. Iya toh? Jangan kamu jadi pemalas supaya tidak jadi kawan perusak, ya, saudara perusak. Dan di dalam Matius katakan malas dan jahat itu Opa bilang bersaudara. Tuhan suka orang rajin. Amin. Pada saat seperti kerajinan kita cukup mentok ya. Ada yang mentok, nah kita lagi. Terus orang rajin. Maaf ya, saya mungkin agak sedikit ekstrim ngomong, ya toh. Saya salut kepada orang Tionghoa di mana? Catatan ulet. Kerja keras. Maaf loh ya, maaf itu. Saya mau Maduro, tetapi saya salut ya saudara-saudaraku. Cuma satu yang di Cungkok sana yang saya sebelum pandemi saya bilang kepada Ibu Gembala, ini mulai ngomong jadi tuan kedua corona di Wuhan. Ojo sombong, jangan ulet rajin, itu Tuhan mau begitu, iya toh. Tetapi kita tetap rendah hati bahwa kekuatan kita dari Tuhan. Amin. Iya toh, melawan virus yang nggak kelihatan saja, bepok, iya kan? Itu ternyata bahwa saya lemah, saya tidak punya kekuatan. We are so proud of you, Lord. Kami hanya bangga kepada Tuhan yang beri kekuatan itu saja. That's all. Oke? Apalagi? Ayo. Nah, Oma, berikutnya seperti tadi kita sudah bahas setia, percaya janji Tuhan. Percaya sudah kita bahas, Oma. Nah, setelah kita bahas setianya tadi, Oma. Setia ini kan identik dengan menunggu kan, Oma. Nah, menunggu janji Tuhan loh. Menunggu ini kan bukan suatu pekerjaan yang gampang kan Oma, gitu loh. Nah, dalam pengalaman Oma, dalam perjalanan Oma, kerohanian Oma dan Opa saat ini Oma ya. Gimana sih Oma kiat-kiatnya untuk setia menunggu janji Tuhan ini yang selama ini Oma lakukan seperti apa sih Oma? Ya banyak banyak menunggu ya.
menunggu janji Tuhan itu setia. Kadang-kadang malah Tuhan suwede sih. Malah Tuhan menunggu. Tetapi waktu kita hanya cuma wala Tuhan, wasting time. Kita membangun ya. Oleh karena itu kita apa yang di depan kita yang bisa kita lakukan. Sebab dengan demikian waktu yang berlalu itu kita isi dengan hal-hal yang betul-betul baik. Kami berdua di rumah sudah tua. Oma sekarang menapak 81 tahun. Menapak 85 ya. Nah, kami berdua saja ya. Tapi Opa ini guru saya. Guru dalam hal semangatnya Opa. Semangat. Opa ini orang yang semangat. Setiap pagi ke kantor seperti orang yang kerja. Saya bilang ini, Pak, kita ini sudah tua. Itu peraturan sudah bilang orang yang ini tidak boleh ke kantor lagi. Opa bilang apa? Yang nggak boleh itu orang yang kerja. Yang ini. Tetapi aku ke kantor ini juga ada. Opa suka baca masalahnya ya. Punya kantor sendiri dan baca dan berdoa. Ya, itu saja. Tetapi bukan itu saja. Itu impact-nya kepada kami ada. Sedangkan Oma jadi iya ngepel kamarku dewe, yang ngosok WC, iya gosok itu nggak ada, memang sengaja nggak cari pembantu supaya apa? Jangan waktu kosong, isi. Waktu kosong, waktu-waktu kita yang paling ingin mengisi kita adalah setan. Ya, kalau nggak hati-hati. Sebab itu isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Saya salut kepada kalian-kalian ini, benar-benar salut. Ada banyak inspirasi pekerjaan begini, ini. Sudah, yang penting berkarya ya. Nah, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi menunggu itu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Sebab itu menunggu secara rohani jangan pangku tangan. Jangan pangku tangan, jangan ngelamun. Berhenti. Keluar dari kamar, kita adalah lakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Jangan melamun. Oke? Ya cuma oh Allah, oh Tuhan, oh Allah, oh Tuhan, ya toh. Lalu ada istilah begini. Oh ini 1 Tesalonika 3 bilang orang yang nggak kerja jangan makan deh. Itu kekristenan harus kerja keras, harus rajin, ya, oke? Baik, Tuhan tolong. Apalagi anak muda. Ketika kita menunggu, Oma. Tadi Oma sempat bahas ketika Abraham menunggu janji Tuhan. Abraham dan Sarah pun nggak sabaran, Oma ya, nggak sabaran menunggu. Sehingga terjadi suatu kesalahan, Oma ya. Gitu. Dan terjadi masalah, Oma, gitu ya. Nah, kira-kira, Oma, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dilakukan oleh Abraham, Oma. Kayak kita menunggu, membedakan antara gini, Oma. Seolah-olah itu adalah dari Tuhan. Oke, Hagar dari Tuhan. Padahal seharusnya kan tidak, Oma, gitu. Nah, membedakan hal ini gimana, Oma? Sementara kita menunggu tadi itu, Oma. Oke. Itu yang dinamakan awasi dirimu sendiri, ya, yaitu mengawasi tentang etika di dalam hidup kita, ya. Apakah kita nomor 1 tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu bersyukur, ya. Lalu kemudian kita ini diberi kebebasan yang luar biasa. Kita diciptakan bukan robot loh, bukan loh. Kita ini punya kebebasan untuk memilih, ya. Seringkali kita menafsir menurut kedagingan lebih banyak. Itu yang harus hati-hati.
Segala sesuatu lakukan kita kembali kepada firman Allah. Itu satu. Kedua adalah bawa di dalam doa. Ya. Ketiga, saya katakan apa yang membuat kita ini betul atau tidak, harus ada sejahtera di dalam hati. Baru saya arang konseling yang dia akan mengambil sebuah keputusan drastis, katakan drastis. Oma tolong berdoa, menurut Oma bagaimana? Jangan menurut saya, menurut firman Allah kayak apa? Satu. Ya, jadi bagaimana? Berdoa itu cari Tuhan. Ya, orang yang cari Tuhan itu nggak selamanya cuma ngomong, Tuhan saya bla 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 bla. Kadang-kadang kita ini menang, diam. Memberi kesempatan Tuhan berbicara di dalam hati kita. Bisa berbicara melalui firman-Nya, bisa menyentuh Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Dan itu harus ditimbang dengan ini. Lalu saya Pak WA, bagaimana? Oma, saya berdoa menunggu bagaimana Tuhan bicara. Saya acungkan jempol, itu dia. Dia masih muda, saudara-saudara. Ya, menunggu di hadapan Tuhan. Ini yang disebut menunggu di hadapan hadirat Tuhan. Puji Dia. Yo, Tuhan tidak ada ya. Melalui firman-Nya, kadang-kadang melalui nasihat orang lain, kadang-kadang melihat dari keadaan. Itu jawaban-jawaban yang bisa kita pakai untuk Tuhan, ya. Oke, baik. Yang ngerti Oma, suatu pernyataan yang menarik Oma. Jadi sementara kita menunggu, kita juga nggak boleh diam-diam saja Oma. Kalau misalkan saya analogikan dalam sederhana, misalkan contoh Oma, buat teman-teman yang saat ini, misalkan contoh yang lagi dirumahkan atau mungkin lagi kehilangan pekerjaan dan lagi mencari pekerjaan. Ini selagi menunggu panggilan pekerjaan Oma gitu loh. Nah, ini apakah artinya memang harus melakukan sesuatu atau gimana Oma gitu? Yolah iya, selagi menunggu, setiap kesempatan itu bisa jadi peluang. Ada ini pepatah Cungkok. Orang bodoh menunggu kesempatan. Ya. Orang bijak tidak akan lewatkan kesempatan. Ngerti? Ya. Nah, itu engkong leluhur kita itu filsafahnya tinggi loh ya. Orang yang bodoh tuh melewatkan kesempatan, kemudian yang tidak bijak itu menunggu tok aja. Orang yang bijak setiap ada kesempatan. Kesempatannya apa? Ya, nah itu yang kita lihat apa? Selama pandemi ini, saya terus kontak dengan jemaat-jemaat. Satu kali dia kirim saya apa? Masker. Ada yang kirim saya apa? Sanitizer. Ada yang kirim apa? Bla 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 banyak. Dia di dalam ini ya ambil kesempatan itu loh. Luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Dan banyak postingan-postingan di BA Oma. Ibu-ibu yang ada ini, yang ini bikin online makanan-makanan online-nya sampai bisa guyon-guyonan di dalam itu ya. Itu orang rajin, ya. Orang yang mengambil kesempatan betul ya dalam peluang-peluang yang seperti ini ya. Itu dia ya. Oke. Jangan lewatkan kesempatan, jangan menunggu kesempatan, tetapi pergunakan kesempatan. Itu jadi orang bijak, Denny. Ya. Ya. Oke, baik. Apalagi? Ini saya bacakan satu pertanyaan, Oma, dari Romi ini, Oma. Teman-teman saat ini yang ikut join dalam IG Live, ini kesempatan yang sangat langka sekali. Ada Oma dan Opa di sini. Mari kita gain beberapa wisdom dari Opa dan Oma. Di situ ada kolom komentar, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di sana, atau teman-teman bisa sampaikan pertanyaan lewat WA di 0822 6094 9797. Saya ulangi ya, 0822 6094 9797. Teman-teman bisa kirim pertanyaan di sana. Pertanyaan dari Bro Romi nih Oma. Saat kita percaya tapi hal yang kita doakan dan nantikan belum datang-datang. Apa yang harus dilakukan ini? Apakah tetap jalan atau pindah haluan ini, Oma?
Yang dimaksud pindah haluan itu apa? Usaha dengan pindah haluan tidak sama. Pindah haluan adalah bisa pindah haluan percaya. Pindah haluan adalah pindahnya macam-macam, ya. Pindah haluan biasanya menunggu Tuhan Yesus lama maka kita ke Gunung Kawi, itu juga pindah haluan loh. Jadi itu pindah haluan loh ya. Itu yang dosa bukan, ya. Pindah haluan itu mungkin juga pekerjaan. Nah, itu pindah haluan yang kayak apa? Apakah pindah haluan iman? Apakah pendalaan aktivitas? Ini yang dipertanyakan dulu, pindah haluan apa? Mungkin hari ini usaha kita ini rupanya tidak, ini pindah haluan yang memberi kesempatan, itu tidak salah, ya, tidak salah. Tetapi kalau pindah haluan percaya, fatal. Kamu fatal, ya, oke, baik. Jadi jangan. Jadi kalau misalnya pindah haluannya tuh pindah haluan dalam bidang pekerjaan, pindah haluan misalkan melakukan cara yang berbeda, itu enggak masalah Oma ya? Tidak masalah. Itu menurut saya adalah berarti kita menggunakan kesempatan. Nah, itu istilahnya ya. Tidak apa-apa. Kalau dulu jadi direktur, Romi, kamu jadi direktur apa itu? Saya sudah itu baca di ini tuh ya, wah, suami istri ada online terus, waduh, puji Tuhan. Aku nggak pamer loh, cuma aku kadang-kadang ya mesti tumpang tangan buat kalian itu di dalam itu ya, apa yang kalian minta di dalam nama Yesus ya. Kadang-kadang Romi malah lebih tenang dari Oma lebih ngotot malahan ya. Ya, ini sebab kita boleh menjajaki ya. Oke, baik. Pindah haluan sekarang, nggak ada pekerjaan. Nah, ini sekarang lagi berita up to date. Sekarang dengan membudidayakan lele be kangkung. Nah, bagus kan, bagus. Cuma biasa tak godho. Kadang-kadang saya dipameri mereka mancing di tong. Walah, mancing situ cek angele nek oma nyemplung tak saya share mari. Kalian lebih sabar dari oma. Oke, baik. Ya. Oma ini pertanyaan lagi tapi nggak mau disebut Oma ya. Yang mau tanya siapa? Tanya gini Oma, sampai saat hari ini saya kok belum dapat jodoh atau pasangan dari Tuhan. Ini untuk tetap percaya dan menanti janji Tuhan ini gimana Oma? Gitu. Begitu ya. Pertanyaan saya cuma satu, apa kamu masih kepingin kawin? Masih pengen kawin. Nah, ya. Nah, kemudian kalau seperti begitu, lalu lama sampai tua kau gurung dapat Oma. Ada di dalam Alkitab katakan ada orang yang memang demikian rupa untuk bisa bekerja buat Tuhan. Artinya hidupnya untuk Tuhan ya. Tidak selamanya kawin itu membuat sesuatu kita bahagia. Tidak. Padahal sekarang ini Oma sedang menangani konseling 4 keluarga dalam perceraian. Orang sidang jembatan loh. 1 pendeta loh. Dulu kawin rasanya bahagia, sekarang ngomongnya ini nyesel kok kawin. Nah, hati-hati. Ada yang memang Tuhan kehendaki. Dari dalam 1 Korintus 7 itu kalau tidak salah, ada yang memang seperti itu. Tetapi kalau kamu masih ingin kawin, ngomong terus terang ke Tuhan, Tuhan saya masih ingin kawin. Dan sekarang ini ada satu, tidak saya sebutkan, yang kemudian kepingin duwe bojo, ya, sudah umur 44 tahun kepingin duwe bojo. Pacaran dengan orang Amerikanya ndak kasih keputusan apa-apa. Ya apa Oma? Pokoknya begini, kalau itu jodoh, mau kemana? Wis ngono tok ae, ya toh. Kalau memang tidak, nggak usah merocot ya. Lebih baik kamu sendiri daripada makan hati, ya. Milih jodoh itu ada hal begini. Nek milih pakai mata, nanti kue nangis terus. Ya. Lah milihnya kayak apa Oma? Bagus milih itu pakai lutut. Jadi berdoa ya. Oke, baik.
Kalau masih ingin kawin, bilang Tuhan, saya masih ingin kawin. Ya, bilang aja. Oma punya pengalaman beberapa kali begini, saudara-saudara. Ya, betul. Waktu Oma pelayanan di Medan, ke Perucut itu, ya, ke sana. Oma, saya mau kawin tapi nggak mau sama orang Indonesia loh. Mau yang mana? Yang moto abang? Apa mau dia moto hijau? Hah? Moto abang itu kakean selulup, kakean mabuk. Moto hijau itu moto duiten. Yang mana? Enggak, Oma, saya ingin dapat orang Eropa. Ngomong ya Tuhan, saya kepengen ini. Tahun berikutnya saya kaget. Dia buka butik di Brastagi, kenal Dewa Londo, sekarang dibawa ke Belanda, mereka kawin dengan orang Belanda. Ada kadang-kadang Tuhan mau, tetapi kadang-kadang Tuhan tahu bahwa yang terbaik itu selalu buat kau. Itu aja. Oke? Bilang kepada Tuhan, saya masih. Oke. Itu Oma, menarik sekali Oma. Jadi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib Oma. Ini ada pertanyaan yang masuk juga Oma. Ini tadi Pak Posma tanyakan bahwa bagaimana kita bisa memastikan kalau sesuatu itu adalah jawaban yang tepat dari Tuhan. Entah itu masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apapun juga Oma. Karena kan Tuhan kan bekerja dengan cara yang ajaib tadi Oma. Karena kita tidak bisa menebak Oma. Ini benar nggak ini dari Tuhan atau enggak itu Oma? Jadi gimana Oma? Sebab Tuhan bekerja tidak semua dalam hal yang generalisasi itu berlaku kepada setiap orang. Sebab perhatian Allah yang kasih kepada setiap individu dan Tuhan memberikan yang terbaik, tidak general. Tidak general, ya, tidak general. Saya tidak sama dengan Dani tidak sama dengan Oma, ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Sekian miliar manusia Tuhan memberi perhatian satu persatu, ya, begitu. Tuhan, kok dia begitu, kalau saya kok enggak, loh, mulai iri toh. Roh iri jangan. Sebab Tuhan tahu persis apa yang terbaik buat saya. Tahu persis kepada yang ini nih. Nah, mungkin ini agak sedikit menyimpang ya. Saya ini dulu pacaran 7 tahun loh, be orang. 7 tahun loh, Den. 7 tahun loh. Gak sih. Rasanya mau mati. Tapi I am getting the best now. Nah, itu. Sebab Tuhan mau yang terbaik. Haleluya. Begitu aja. Wes, puji Tuhan. Oke? Kalau belum puas, nanti konseling dengan Oma, boleh dengan telepon dengan ini. Ini saya sedang menangani 5 perceraian, 4 terancam perceraian. Ya, Tuhan tolong. Ya, satu lagi nih Oma. Ini ada tanya gini Oma dari Bu Desi Oma. Saat sedang dalam masalah dan kita merasa lelah, boleh nggak sih kita tuh sambat mengeluh ke Tuhan? Boleh nggak Oma? Begini. Tuhan tahu persis bahwa kita ini manusia kok. Saya mau tanya, boleh marah apa enggak kita? Boleh. Ayo. Itu termasuk satu keluhan tuh, marah ya. Tetapi ada batasannya. Ada batasannya. Oh Tuhan, aku sudah capek Tuhan, ikut Tuhan, kesel Tuhan. Mau sore begini terus Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, loh, berapa lama kita mengeluh begitu? Seminggu, sebulan, setahun, beberapa tahun. Kalau terus-menerus mengeluh terus, saudara, mental kita jadi down, rohani kita jadi bisa mati, dan pikiran-pikiran kita, tubuh kita, imunitas kita menjadi kecil. Sebab tubuh, jiwa, dan roh ini adalah bagian yang holistik yang dipelihara oleh Tuhan. Dimulai dari roh, kemudian dimulai dari jiwa, dan kemudian mulai dari tubuh. Ini saling berhubungan. Waktu roh kita kadang mengeluh, mengerti, Tuhan mengerti. Sebab itu kita lelah. Oleh karena itu ada istilah, kita gendong. Jadi saya akan bilang buat kau, Oma juga kadang-kadang kalau sudah marah, lelah begitu, Oma nggak bisa berdoa. Oma tengkurap di tempat tidur. Capek Tuhan, capek.
mengkurep aku, nangis aku, mengeluh aku. Wong dikandani kok gak kena-kena. Aneh Tuhan, aku mengeluh banget, mengeluh Tuhan. Mbah wis sak karepmu, wis ngomong sak gena-genae ya, serius. Diungkapkan. Pernah satu kali kau percaya apa tidak, ini dulu di Sati ini ada sawah-sawah. Oma kalau sumpek, Oma bengok-bengok. Tuhan! Mengeluarkan isi hati. Puji Tuhan. Tuhan tahu kok masing-masing anaknya punya karakter. Ada yang kolerikus, ada yang sanguin, ada yang melankolis. Ya, oke. Ada yang satu lagi sanguin, melankolis ya, terus kolerik. Wong kolerik itu mau saja. Ya toh. Ana gunung. Ya. Aku mau ke seberang. Kok gunung iki kene tak tendang. Iya toh. Nek gak iso ya, ini kolerik ada bagusnya. Tapi jelek juga, ya, jelek. Ada orang yang flekmatis. Walah Tuhan, aku mau lewat sana kono gunung ya Tuhan. Flekmatis. Sabar, diumeti. Ada yang melankolis. Oh Tuhan, gorong kerja wis nangis dhisik, melankolis. Ya, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang betul-betul diciptakan Tuhan sempurna luar biasa. Ya. Dan kita masing-masing tahu di mana kita. Orang sanguin, kolerik sanguin, ngomong bla 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 bla. Ake omongnya ake salai, itu sanguin saudara. Ya. Oh gembira. Dan kita betul-betul merupakan satu himpunan sosial yang saling bisa menerima. Bahkan jangankan banyak orang, opa be oma saja beda ya. Ya. Oma be opa itu juga beda ya. Lalu ada berita dari Om T. Tuhan tolong Om T bangkit. Jadi beda ya. Oke, paham ya? Paham. Baik. Kopinya Tuhan. Kalau ya, sambat boleh Oma ya, sambat boleh, tapi tidak boleh terus-terusan Oma ya. Sambat Oma. Boleh. Nah, sambat boleh, tapi tidak boleh. Boleh Oma ya, Iya, tapi boleh terus-terusan ya. Oma ya, komplain terus tidak boleh Oma ya. Nah, sambat boleh. Jangankan ya, bukan apa, Petrus dengan kita ya bodoh. Petrus malah berkhianat ya toh. Oh malahan Yudas terhilang ya kan, lalu yang lain lari. Tuhan tahu, Tuhan maha tahu. Boleh sambat, kenapa tidak? Kadang-kadang guyon saya sama opa, guyon. Nah opa sudah bencek no, saya bilang begini. Apa saya aku biar gelembek kamu ya Pak ya ini. Tapi memang guyon, tapi kadang-kadang juga keceplos. Guyon, nggak sempurna kita, nggak sempurna. Tapi Tuhan tahu kita harus memperbaiki apa yang tidak baik. Sebab itu setiap hari disediakan oleh Tuhan darah Yesus yang menyucikan kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman sudah dengerin tadi semua bahwa kita boleh menyampaikan isi hati kita boleh sambat, kita boleh merasa lelah, boleh mengeluh sama Tuhan, tapi jangan sampai ini jadi suatu ketulusan. Dan saya komplain dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melulu nanti malaikat dari surga nanti akan jawab, les gak kuat mau pulang dah. Nah repot nanti teman-teman ya. Jadi satu pertanyaan lagi nih Oma, ini dari Immanuel Oma. Immanuel tanya, apakah Tuhan itu pasti memberikan sesuatu yang kita minta Oma? Jadi apakah diberikan oleh Tuhan, dan kira-kira kriteria seperti apa sih Oma yang kalau kita minta sesuatu sama Tuhan yang kira-kira Tuhan peluangnya untuk dikabulkan sama Tuhan itu lebih gede Oma? Kriterianya seperti apa Oma? Yang dibilang pasti itu pasti karena Allah berjanji ya, tetapi Allah melihat kita sendiri. Lihat kita. Tuhan, berilah saya ikan umpamanya ya toh. Terus dikei ambil Tuhan ikan tongkol. Ya. Oh Tuhan, saya nggak minta tongkol Tuhan, aku minta ikan paus.
Lah kowe kuat ta ngangkat ikan paus? Iya toh? Ngerti? Iya. Jadi Tuhan itu memberi sesuai dengan kapasitas si penerima. Ya. Mengerti? Kapasitas Tuhan. Ah ini pertanyaannya Mbah Nem biyen. Tuhan itu ajaib toh bukai hatu? Iya. Tuhan pasti memberi topi? Iya. Aku minta helikopter bisa poga? Ora. Lo kenapa? Lo bisa nyetir helikopter tak? Kowe ndek omah yang kira-kira iso ono lapangane ta? Kowe duwe helikopter apa mudhun teko apa kowe tuku ta? Tuhan mengukur setiap orang sesuai dengan kemampuan menerima apa yang engkau minta. Sebab Tuhan memberikan bilang bisa, dia bisa mampu 70, dia bisa begitu. Lihat kemampuan penerimanya. Kalau permintaanmu ini tak loloskan, kamu tetap setia ke gereja? Kasih contohnya. Malah berbahaya. Dulu minta Tuhan, jika saya mobil, saya sendiri yang melayani. Rumahnya kampung becek. Waktu pertama Oma ke sana, kemudian berdoa, memang orangnya ulet dan baik, akhirnya dia punya mobil. Puji Tuhan, ini kami satu keluarga bisa ke gereja, bujuk, bagus. Tak sambang mana, omai bagus. Waktu itu ada mobil baru lagi, terus saya lihat-lihat kok kurang ke gereja ya. Dia ngomong, saya kerja keras Ibu. Saya ini setiap minggu, Sabtu Minggu istirahat. Betul-betul rumah tangganya kocar-kacir. Karena apa? Nggak mampu untuk kamu menerima apa yang kamu minta. Tapi kamu paksa. Kenapa kan Tuhan memberi? Bukan Tuhan yang memberi. Bukan. Tetapi kemauanmu punya mau itu lain. Ya? Puji Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. 2 Samuel 2 ayat berapa itu? Tuhan setia kepada orang yang setia. Awas, jangan lupa ya. 2 Samuel 22 ayat 26. Tuhan setia kepada orang yang setia. Jangan engkau sugih terus sombong gitu sama Tuhan. Jangan, ya. Mengucap syukur. Amin. Dalam keadaan pandemi, dalam keadaan begini mengucap syukur apa Oma? Memang mengucap syukur waktu berkat banyak itu gampang, tapi mengucap syukur waktu keadaan terpuruk tidak gampang. Yang itu di dalam Mazmur katakan syukur yang menjadi korban. Haleluya. Korban itu adalah ketika kita susah, sebab kita masih bisa lihat yang lain. Orang lain lebih susah dari saya. Ya, oke. Puji Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, kita akan waktu sudah berjalan, kita akan akhiri acara kita. Sebelum kita akhiri, saya rindu untuk berdoa. Ada pokok-pokok doa yang sudah masuk juga. Kita berdoa buat teman-teman semua. Saat malam ini Tuhan, kita syukur buat acara malam ini Tuhan, acara IG Live, di mana kami bisa sama-sama. Mungkin Opa akan bicara sedikit kalian ya. Enggak, ya, doa. Opa mau bicara sedikit nasihat. Ya, ayo, Dini kasih nasihat mereka untuk setia. Opa lalu berdoa. Saya selalu berpikir begini, waktu kita sudah di dalam Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Ya. Orang sih kok Tuhan pilih ya, luar biasa bukan? Dan ini terus melekat di dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih syukur buat Tuhan. Saya orang tidak terkenal, Tuhan pilih saya. Ya luar biasa.
luar biasa. Ucapkan syukur senantiasa. Syukur. Dan kita mau lakukan apa-apa Amin. untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena buatlah kepada saudara-saudara yang sudah dalam Tuhan, kita boleh saling sharing, bersaksi, membagi apa yang sudah kita alami selama kita percaya Amin. kepada Tuhan, selama kita sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada baik kita sharing kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin. Terpuji nama Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan akan terus pakai Denny ini, pakai hamba-Mu ini yang masih Pakai muda ini. semua Tuhan. Pakai dia, Tuhan. Haleluya. Banyak sidang jemaat. Amin. Sidang jemaat diberkati melalui anak-Mu yang masih relatif muda ini Tuhan. Pakai dia terus Tuhan. Berkati dengan ajaib dan heran. Terpuji nama Bapa. Syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan berjanji, tidak ada halangan, tidak ada kuasa yang dapat menghalangi Amin. apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Amin. Terpuji nama Bapa. Syukur Tuhan, pakai mereka terus. Ada kesaksian hari demi hari. Haleluya. Bahwa Tuhan yang mereka alami dan layani. Tuhan yang ajaib dan heran. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Puji Tuhan. Terpuji nama. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Iya. Amin. Ya. Oke, Tuhan berkati buat Opa dan Oma. Terima kasih banyak buat wisdomnya. Buat malam ini kita banyak mendapatkan berkat, banyak mendapatkan petunjuk. Terima kasih buat doanya Opa. Terima kasih buat doanya Oma. Kami doakan semoga Opa dan Oma tetap panjang umur, tetap sehat Oh, selalu. terima Iya. Sehingga Doakan kita semua banyak-banyak menggali wisdom lagi dari Opa dan Oma. Kami juga berdoa buat Cuma saya tambahkan teman-teman. begini deh. Oma tambahkan begini, kepada permintaannya kepada Tuhan selalu yang tidak berbahaya bagi kita itu Tuhan izinkan ya. Tuhan tolong. Yes, amin. Kalau kamu anak kita Amin. minta pisau, kamu tidak akan kasih, ya kan? Nah, itu sih. Iya. Permintaan kita menurut Amin. kita pasti yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan tolong ya. Amin. Tuhan setia. Ya, berdoa buat teman-teman semua. Ada pokok-pokok dari dinaikkan, kami berdoa apapun kesulitan teman-teman semua, kami Amin. berdoa biar Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, kami percaya buka memiliki Allah yang hebat. Kau jamah Amin. sila jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ucap syukur, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Amin. Selamat Terima malam. kasih Tuhan. Selamat malam, sampai ketemu selasa depan dalam acara IG Live. Bye Oma, Opa. Bye. Tuhan berkati. Yuk. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.